Dan jika saya menyatakan bahwa ketakutan dan kecemasan bukanlah musuh Anda, sebaliknya merupakan tanda-tanda yang digunakan oleh pikiran Anda untuk menunjukkan bahwa Anda bersedia untuk berkembang, pikirkanlah. Berapa kali Anda merasakan kejatuhan akibat pemikiran yang hanya terdapat dalam pikiran Anda? Perasaan cemas bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, meskipun tidak ada bukti yang nyata, bukanlah petunjuk bahwa Anda bermasalah. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa pikiran Anda memerlukan latihan, bukan dikuasai oleh kekacauan. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan sebuah rahasia yang bukan sekadar teori atau ungkapan indah. Ini adalah pendekatan praktis untuk menghentikan ketakutan dari akarnya. Ini bukan tentang melarikan diri, tetapi tentang belajar untuk mengamatinya, memahaminya, dan mengubahnya menjadi kejelasan. Karena ketika Anda memahami apa yang mendasari ketakutan, Anda akan mendapati bahwa apa yang Anda sebut sebagai kecemasan bukanlah kelemahan, tetapi energi yang salah arah. Tetap bersama kami hingga akhir, karena setelah mendengar ini, Anda akan berhenti melawan pikiran Anda dan mulai menguasainya. Di sini, Anda akan belajar bagaimana untuk mengambil kembali kendali, menenangkan pikiran Anda, dan menjalani kehidupan dengan ketenangan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Sebelum memulai video ini, saya ingin Anda menulis di kolom komentar kalimat ini. Hari ini saya memilih ketenangan, saya stoik. Tulis dengan keyakinan, karena dengan berbuat demikian, Anda tidak hanya meninggalkan komentar. Anda mengirimkan instruksi kepada pikiran Anda. Ini adalah komitmen Anda untuk berubah, sebuah pernyataan internal yang mulai memprogram ulang kedamaian Anda dari dalam. Pelajaran pertama, pahami bahwa ketakutan bukanlah musuhmu. Ketakutan, meskipun seringkali kita anggap sebagai musuh yang harus dihindari, sebenarnya bukanlah lawan yang harus kita lawan. Sebaliknya, ketakutan adalah sinyal, suara batin yang memberi peringatan bahwa kita sedang melintasi batas yang dianggap tidak aman oleh pikiran kita sendiri. Setiap kali kita merasakan ketakutan, kita sebenarnya sedang menyentuh titik pertumbuhan yang signifikan. Ketakutan tidak muncul dengan tujuan untuk menghentikan langkahmu, melainkan untuk menguji seberapa besar kesediaanmu untuk melangkah maju, meskipun ada rasa tidak nyaman yang menyertainya. Jika kamu memilih untuk melarikan diri dari ketakutan itu, maka kamu memberinya kekuatan yang lebih besar. Namun, jika kamu mampu menghadapinya dengan tenang, kamu akan menemukan bahwa di balik getaran itu, terdapat sebuah pintu menuju versi terbaik dari dirimu. Ketakutan tidak akan menghilang hanya karena kamu merasa sudah siap. Ia akan lenyap ketika kamu memutuskan untuk bertindak meskipun merasakan kehadirannya yang menakutkan. Pikiranmu seringkali menciptakan cerita-cerita untuk melindungimu dari kemungkinan-kemungkinan yang tampaknya menakutkan. Kita cenderung membayangkan hal-hal terburuk, mengantisipasi rasa sakit, dan mengingat kembali kegagalan-kegagalan masa lalu. Semua ini dilakukan dengan niat baik, meski dengan pandangan yang terbatas. Jika kamu terus mempercayai setiap cerita yang dihasilkan oleh pikiranmu, maka kamu akan terjebak dalam penjara yang tidak terlihat, terkurung oleh ketakutan yang tidak beralasan. Oleh karena itu, alih-alih melawan ketakutan, cobalah untuk mengamatinya. Lihatlah ketakutan bukan sebagai monster yang menakutkan, tetapi sebagai utusan yang membawa pesan penting. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ingin ditunjukkan oleh ketakutan ini? Mungkin ketakutan itu menyoroti keinginan tersembunyi, sebuah peluang yang terlewatkan, atau bagian dari dirimu yang membutuhkan lebih banyak kepercayaan. Ketakutan, ketika didengarkan tanpa perlawanan, dapat menjadi guru yang diam, yang mengajarkan kita banyak hal tentang diri kita sendiri. Ada satu kebenaran yang seringkali tidak diterima dengan baik. Ketakutan tidak dapat dikalahkan, tetapi bisa dilampaui. Ini bukanlah tentang menghilangkan ketakutan, tetapi tentang belajar untuk berjalan bersamanya tanpa membiarkannya mengendalikan langkahmu. Terkadang, suaramu mungkin bergetar, atau tanganmu mungkin bergetar, tetapi penting untuk terus maju. Itulah yang disebut dengan keberanian. Keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, melainkan keputusan tegas untuk tidak membiarkannya menguasaimu. Ketika kamu belajar untuk bertahan di dalam ketidaknyamanan,
kamu akan menemukan bahwa ketakutan tidak membatasi, tetapi justru membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Menurut pandangan filosofi Stoicisme, para bijak memahami bahwa emosi tidak boleh ditekan, tetapi harus dipahami dengan baik. Epictetus mengajarkan bahwa bukanlah hal-hal di luar diri kita yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang hal-hal tersebutlah yang seringkali menimbulkan masalah. Seneca melihat ketakutan sebagai distorsi penilaian, sebuah kesalahan persepsi yang bisa diperbaiki dengan akal dan ketenangan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa apa yang kita takuti tidak memiliki kekuatan atas diri kita jika kita memilih untuk tidak takut. Bagi para Stoik, penguasaan ketakutan adalah konsekuensi dari mengenal diri sendiri dengan baik. Setiap kali kamu menghadapi ketakutanmu, pikiranmu belajar untuk mempercayai dirimu sendiri. Ia mulai memahami bahwa kamu tidak memerlukan jaminan eksternal untuk bisa bertindak. Kepercayaan itu tidak diperoleh dalam semalam. Itu dibangun langkah demi langkah setiap kali kamu memilih untuk bergerak, meskipun ada getaran internal yang mengguncang. Suatu hari, kamu akan menemukan bahwa ketakutan tidak lagi menguasaimu, tetapi malah menjadi bagian dari dorongan yang mendorongmu untuk terus maju. Ketika ketakutan itu muncul, janganlah kamu lari darinya. Sebaliknya, berhentilah sejenak, bernapaslah, dan rasakan ketakutan itu. Amati dengan rasa ingin tahu. Tanyakan pada dirimu apakah bahaya yang kamu rasakan itu nyata, atau hanya hasil imajinasi belaka. Kamu akan menyadari bahwa sebagian besar ketakutanmu hanya hidup dalam pikiranmu, dan bukan dalam kenyataan yang sebenarnya. Semakin banyak kamu mengamatinya, semakin sedikit kontrol yang mereka miliki atas dirimu. Ketika mereka tidak lagi menguasaimu, ketakutan itu akan berubah menjadi energi yang mendorongmu untuk bertindak dengan lebih tegas. Ingatlah ini, ketakutan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah pengingat bahwa kamu hidup dan berjuang. Ketakutan adalah bagian dari proses perluasan diri. Menerimanya sama artinya dengan menerima kehidupan itu sendiri. Siapapun yang belajar untuk hidup dengan ketakutan akan mendapatkan kebebasan batin yang sejati. Karena ketika ketakutan tidak lagi memutuskan langkahmu, kekuatan kembali ke tanganmu. Pada saat itu, kamu akan memahami bahwa keberanian sejati bukanlah tentang merasa tak tergoyahkan, melainkan tentang maju meskipun kamu tahu ada kemungkinan untuk jatuh dan tetap melanjutkan perjalananmu. Jadi, lain kali ketika kamu merasakan ketakutan, janganlah menolaknya. Hadapilah dengan penuh keberanian dan katakanlah, "Terima kasih telah mengingatkan saya bahwa saya sedang tumbuh." Jadikan pengalaman ini sebagai bagian dari pelatihan mentalmu, karena setiap kali kamu memilih untuk menghadapinya, kamu sedang membangun versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bebas. Pelajaran yang kedua sangat penting untuk dipahami. Ubah kekhawatiran menjadi tindakan konkret. Kita semua pernah merasakan kekhawatiran yang mengganggu pikiran kita, tetapi penting untuk diingat bahwa kekhawatiran itu sendiri tidak akan mengubah apapun. Hanya tindakanlah yang dapat membawa perubahan nyata. Ketika kita terjebak dalam kekhawatiran, kita hanya menghabiskan ruang di dalam pikiran kita tanpa menemukan solusi yang efektif. Semakin banyak kita memikirkan suatu masalah, semakin besar dan semakin menakutkan masalah itu tampak dalam imajinasi kita. Namun, ketika kita memutuskan untuk mengambil langkah, sekecil apapun itu, kita akan merasakan bahwa ketakutan kita mulai menyusut dan kejelasan pun mulai muncul. Kamu tidak perlu memiliki segalanya di bawah kendali untuk bisa bergerak maju. Sebaliknya, kamu perlu bergerak untuk mulai merasakan kendali atas situasi yang kamu hadapi. Tindakan yang kamu ambil adalah obat yang ampuh untuk menyembuhkan kelumpuhan mental yang seringkali disebabkan oleh kecemasan. Sementara pikiranmu mungkin menciptakan 1000 skenario yang menakutkan, tubuhmu memiliki kemampuan untuk menciptakan hasil yang nyata dan positif. Oleh karena itu, berhentilah menganalisis secara berlebihan dan mulailah bertindak. Ingatlah bahwa tidak ada pemikiran yang dapat menyelesaikan masalah yang hanya dapat diubah melalui tindakan. Kecemasan seringkali muncul bukan dari apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dari apa yang kita bayangkan bisa terjadi. Pikiran kita sering melangkah lebih jauh, menciptakan cerita-cerita menakutkan, meramalkan bencana yang mungkin tidak pernah terjadi, dan meyakinkan kita bahwa bahaya itu nyata. Namun,
Sebagian besar waktu, bahaya tersebut hanyalah ilusi yang ada di dalam diri kita sendiri. Masalah bukanlah ketakutan itu sendiri, tetapi bagaimana kita berhubungan dengan ketakutan tersebut. Jika kita bisa mengamatinya tanpa menghakiminya, ketakutan itu akan larut. Tetapi jika kita terus memberinya makan dengan pikiran-pikiran negatif, ia hanya akan tumbuh semakin besar. Oleh karena itu, ketika kamu menyadari bahwa kamu terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan, berhentilah sejenak, ambil napas dalam-dalam. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya lakukan sekarang, sekecil apapun, untuk maju? Langkah kecil itu dapat memutus siklus kecemasan dan membawamu kembali ke saat ini, di mana hal-hal benar-benar terjadi. Gerakan memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh pikiran. Satu tindakan sadar dapat membungkam 1000 pikiran yang tidak berguna. Tidak masalah jika tindakanmu tidak sempurna. Yang terpenting adalah kamu melakukannya. Setiap kali kamu memilih untuk bertindak, kamu sedang melatih pikiranmu untuk percaya kepada dirimu sendiri. Kepercayaan tidak datang sebelum kamu bertindak. Ia muncul setelah kamu mengambil langkah pertama. Mulailah dengan sebuah isyarat, sebuah panggilan telepon, sebuah percakapan, menulis di atas kertas, atau bahkan 1 menit keheningan. Saat kamu bertindak, kamu akan mulai melihat bagaimana ketakutanmu bertransformasi menjadi energi yang positif, dan kecemasanmu berubah menjadi arah yang jelas. Filosofi Stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada yang eksternal dapat menguasaimu jika kamu tidak memberinya kekuatan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa pikiran kita sering lebih terganggu oleh penilaian mereka sendiri daripada oleh fakta yang ada. Seneca juga pernah berkata bahwa kita seringkali lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan yang sebenarnya. Epictetus mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang tergantung pada kita dan apa yang tidak. Para Stoik memahami bahwa tindakan sadar yang dipandu oleh akal dan tujuan adalah antidot terhadap kekhawatiran. Mereka tidak melarikan diri dari ketakutan. Sebaliknya, mereka menggunakan ketakutan tersebut sebagai kompas yang mengarahkan mereka untuk menghadapi apa yang perlu dihadapi. Setiap kali kamu bergerak, energimu akan berubah. Kamu akan beralih dari merasa sebagai korban pikiranmu menjadi merasa sebagai protagonis dalam ceritamu sendiri. Dalam gerakan, pikiran-pikiranmu akan teratur, dan emosi-emosimu akan menemukan salurannya. Jika kamu menunggu untuk merasa siap untuk bertindak, maka hari-hari akan berlalu tanpa perubahan. Namun, jika kamu memutuskan untuk bertindak hari ini, meskipun dengan sedikit rasa canggung, kamu akan menemukan bahwa ketenangan datang setelah gerakan, bukan sebelum. Tindakanlah yang mengubah keraguan menjadi arah, kekacauan menjadi fokus, dan ketidakberdayaan menjadi kekuatan. Jadi, lain kali ketika kekhawatiran mengunjungi pikiranmu, jangan melawan. Gunakanlah kekhawatiran itu. Biarkan ia menunjukkan di mana kamu menghindari untuk bertindak. Jika sesuatu mengkhawatirkanmu, itu berarti ada bagian dari dirimu yang ingin berubah, memperbaiki, atau menyelesaikan sesuatu. Jangan memberi makan kekhawatiranmu dengan pikiran-pikiran negatif. Beri makanlah dengan gerakan. Buatlah daftar tindakan yang bisa kamu ambil. Buat keputusan, lakukan panggilan telepon, bersihkan sebuah ruang, atau tuliskan ide-ide yang ada di kepalamu. Setiap tindakan kecil adalah suara untuk kekuatan pribadimu. Ingatlah bahwa mengkhawatirkan sesuatu tidak akan menyelesaikan apapun. Itu hanya akan menguras energimu. Sebaliknya, bertindaklah untuk mengembalikan kekuatanmu. Ini bukan tentang berlari tanpa arah, tetapi tentang mengambil langkah yang sadar. Meskipun ketakutan menemanimu, teruslah berjalan. Meskipun keraguan membisikkan kata-kata negatif, majulah. Karena ketika kamu mengubah pemikiran menjadi gerakan, kecemasan akan kehilangan dominasinya dan kejelasan akan kembali. Itulah rahasianya. Bukan hanya berpikir lebih sedikit, tetapi bertindak lebih banyak. Hanya dengan tindakanlah kita bisa mengubah kekhawatiran menjadi kemajuan dan ketakutan menjadi tujuan yang jelas. Pelajaran 3. Bersyukurlah bahkan di hari-hari sulit. Rasa syukur adalah kekuatan yang tenang namun sangat kuat, yang mampu mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan secara mendalam. Ketika kamu belajar untuk bersyukur, bahkan di tengah ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi,
Ada sesuatu yang teratur dan damai di dalam dirimu. Pikiranmu berhenti terjebak dalam fokus pada apa yang hilang dan mulai mengenali serta menghargai apa yang sudah ada di sekitarmu. Kekhawatiran yang sebelumnya mengganggu dirimu akan kehilangan kekuatannya ketika kamu menyadari bahwa meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kamu masih memiliki banyak alasan untuk percaya dan merasa beruntung. Bersyukur bukanlah suatu tindakan yang menolak atau mengabaikan kesulitan yang ada, tetapi lebih kepada sebuah pilihan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih tinggi dan positif. Ini adalah cara untuk menyampaikan kepada kehidupan. Saya mungkin belum memiliki semua yang saya inginkan, tetapi saya memiliki cukup untuk terus melangkah maju. Setiap pikiran yang dipenuhi rasa syukur akan memprogram ulang cara berpikirmu. Di mana sebelumnya ada ketakutan dan kekhawatiran, akan muncul kepercayaan dan harapan. Di mana sebelumnya ada keluhan dan ketidakpuasan, akan muncul ketenangan dan rasa syukur yang mendalam. Kecemasan seringkali diberi makan oleh rasa kurang, dengan pikiran yang terus-menerus berfokus pada apa yang mungkin salah atau hilang dalam hidupmu. Namun, rasa syukur diberi makan oleh kelimpahan, dengan menyadari bahwa setiap napas yang dihirup, setiap kesempatan yang datang, dan setiap orang yang mendukungmu adalah hadiah yang berharga. Ketika kamu mulai fokus pada hal-hal ini, energimu akan berubah secara signifikan. Kamu akan mulai merasakan bahwa hidup tidak melawanmu, tetapi justru bersamamu dalam perjalanan ini. Perubahan fokus yang sederhana ini dapat mengubah realitas hidupmu lebih dari yang kamu bayangkan. Filosofi Stoicisme mengajarkan bahwa kedamaian batin tidak berasal dari memiliki hidup yang bebas dari masalah, tetapi dari memiliki pikiran yang mampu bersyukur di tengah berbagai permasalahan yang ada. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga merupakan seorang filsuf, menulis tentang pentingnya bangkit setiap pagi dan mengakui keberuntungan untuk hidup, berpikir, mencintai, dan bertindak. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, percaya bahwa dalam rasa syukur terdapat tanda kebijaksanaan, karena mereka yang bersyukur tidak bergantung pada kebetulan, tetapi pada persepsi dan cara pandang mereka sendiri terhadap hidup. Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam apa yang kamu miliki, tetapi dalam bagaimana kamu menginterpretasikannya dan bagaimana kamu merespons terhadap apa yang terjadi di sekitarmu. Bagi para penganut Stoicisme, rasa syukur adalah praktik kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada satupun yang dapat mencuri kemampuanmu untuk melihat kebaikan, bahkan di tengah kesulitan hidup. Ketika kamu mulai mengamalkan rasa syukur, pikiranmu akan menjadi lebih tenang. Kamu akan berhenti mengejar apa yang hilang dan mulai menikmati apa yang sudah ada di hadapanmu. Terkadang, tindakan sederhana untuk mengucapkan terima kasih dapat mengubah hari yang terasa berat menjadi hari yang bermakna dan penuh harapan. Meskipun rasa syukur tidak akan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi, ia memberimu kejelasan dan perspektif yang lebih baik untuk menghadapinya. Dengan mengubah getaran tubuhmu, merilekskan napasmu, dan mengingatkan dirimu bahwa kamu aman di saat ini, kamu akan menemukan bahwa ketika kamu hadir sepenuhnya dalam momen ini, pikiran-pikiran negatif kehilangan kekuatan destruktifnya. Jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya tindakan sesekali. Cobalah untuk menuliskan, mengulangi, dan merasakannya dalam setiap aspek hidupmu. Sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan 3 hal yang berjalan baik dalam harimu. Tidak peduli seberapa kecil atau sepele hal tersebut. Mungkin itu adalah percakapan yang tulus dengan teman, makanan hangat yang kamu nikmati, atau sekadar fakta bahwa kamu berhasil bertahan 1 hari lagi. Pengakuan kecil ini akan memperkuat pikiranmu lebih dari pidato motivasi apapun yang pernah kamu dengar. Jika setiap hari kamu meluangkan waktu untuk bersyukur atas sesuatu, kamu sedang melatih pikiranmu untuk fokus pada kelimpahan alih-alih ketakutan. Ketika kecemasan mencoba menguasaimu, berhentilah sejenak dan katakan, "Terima kasih karena ini juga mengajarkan saya sesuatu." Kalimat sederhana tersebut mampu mengubah perlawanan menjadi penerimaan, dan penerimaan itu sendiri menjadi pelajaran berharga. Setiap tantangan yang kamu hadapi mengandung pelajaran,
dan setiap pelajaran adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Rasa syukur membantumu melihat tujuan di mana sebelumnya hanya ada rasa sakit dan kesedihan. Ingatlah selalu, hidup tidak akan selalu mudah, tetapi kamu selalu memiliki sesuatu untuk disyukuri. Mungkin kamu tidak bisa mengontrol keadaan di sekitarmu, tetapi kamu bisa mengontrol fokus dan cara pandangmu terhadap situasi tersebut. Ketika kamu bersyukur, kamu tidak mengubah hal-hal yang ada di luar dirimu. Sebaliknya, kamu mengubah hal-hal yang ada di dalam dirimu. Dan ketika kamu mengubah yang internal, semua yang lain di sekitarmu mulai selaras dengan cara yang positif. Rasa syukur adalah tindakan kepercayaan yang diam. Sebuah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu memiliki makna, meskipun kamu belum melihatnya saat ini. Ini adalah penerimaan bahwa hidup mengikuti jalurnya sendiri, dan bahwa kamu belajar untuk mengalir bersamanya. Rasa syukur mengubah ketakutan menjadi kepercayaan, kecemasan menjadi kedamaian, dan penantian yang penuh harapan menjadi ketenangan yang sejati. Karena ketika kamu mulai mengenali dan menghargai apa yang sudah kamu miliki, hidup akan memberimu lebih banyak alasan untuk terus bersyukur dan merayakan setiap momen yang ada. Pelajaran 4. Terima ketidakabadian dan perjalanan waktu. Pikiranmu tidak dapat tetap kuat jika tubuhmu lemah. Kekuatan mental dan ketenangan jiwa tidak hanya bergantung pada cara berpikir, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kamu konsumsi. Setiap sel dalam tubuhmu, setiap impuls yang melintasi saraf-sarafmu, dan setiap emosi yang kamu rasakan sangat bergantung pada nutrisi yang kamu berikan. Jika kamu mengabaikan asupan makanan yang baik dan sehat, maka tidak hanya energimu yang akan terkuras habis, ketahanan emosionalmu pun akan menurun drastis. Stres tidak dapat dihadapi hanya dengan mengandalkan kekuatan kehendak semata. Mengatasi stres memerlukan keseimbangan internal yang kokoh. Ketika tubuhmu kekurangan nutrisi yang esensial, pikiranmu pun akan menjadi lebih rapuh, lebih reaktif, dan lebih rentan terhadap perasaan cemas. Oleh karena itu, jika kamu ingin mencapai dominasi mental yang sejati, langkah pertama yang harus diambil adalah merawat tanah di mana pikiran itu tumbuh, yaitu tubuhmu sendiri. Tingkat vitamin dan mineral yang rendah tidak hanya berdampak pada kesehatan fisikmu. Hal ini juga memengaruhi kemampuanmu untuk berpikir dengan jernih. Ketika kamu kekurangan nutrisi, sistem sarafmu akan terganggu, tidurmu menjadi tidak nyenyak, dan emosimu bisa menjadi sangat intens. Dalam keadaan seperti ini, kamu akan lebih mudah tersinggung, sulit untuk berkonsentrasi, dan berbagai masalah tampak jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Sebaliknya, ketika kamu memberi makan tubuhmu dengan baik, pikiranmu akan merespons dengan ketenangan yang lebih dalam, energimu akan mengalir dengan lancar, napasmu akan terasa lebih dalam, dan suasana hatimu akan lebih stabil. Ini bukan sihir, melainkan biologi yang nyata. Tubuhmu adalah pilar utama ketenanganmu. Jika kamu mengabaikannya, tantangan apapun dalam hidup ini akan membuatmu menjadi tidak seimbang. Dalam ajaran stoicisme, pikiran dan tubuh adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa jiwa memerlukan tubuh yang teratur agar dapat mengekspresikan dirinya dengan jelas. Seneca mengingatkan kita bahwa pengendalian diri dimulai dengan merawat diri sendiri. Epictetus menekankan bahwa ketenangan juga tercermin dalam apa yang kita konsumsi setiap hari. Ini bukan sekadar tentang mengekang diri atau membatasi diri, tetapi lebih kepada menjaga harmoni antara tubuh dan pikiran. Para Stoik memahami bahwa keseimbangan fisik adalah fondasi bagi keseimbangan mental, dan bahwa kebijaksanaan juga terletak pada cara kita memberi nutrisi pada kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, magnesium berfungsi sebagai penenang alami bagi sistem saraf. Mineral ini membantu mengurangi kadar kortisol, hormon yang berhubungan dengan stres, sekaligus merelaksasi otot dan pikiran. Kamu bisa menemukan magnesium dalam berbagai makanan sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, polong-polongan, atau bahkan kakao murni. Asam lemak omega 3 yang banyak terdapat pada ikan, biji chia, atau biji rami sangat penting untuk memberikan nutrisi pada otak dan meningkatkan koneksi antar neuron,
yang berfungsi untuk menjaga kejernihan pikiran dan konsentrasi. Vitamin kelompok B, khususnya B6 dan B12, sangat krusial dalam proses produksi serotonin dan dopamin, dua zat kimia yang berfungsi mengatur suasana hati kita. Selain itu, vitamin C tidak hanya memperkuat sistem kekebalan tubuh, tetapi juga melindungi sel-sel kita dari kerusakan yang disebabkan oleh stres. Ketika kamu menjaga pola makan yang sehat, kamu sedang membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai kedamaian batin. Ini bukan tentang menjadi terobsesi dengan diet tertentu, tetapi lebih kepada memilih makanan dengan penuh kesadaran. Setiap kali kamu makan, itu adalah kesempatan untuk memberi nutrisi tidak hanya untuk tubuhmu, tetapi juga untuk ketenangan pikiranmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah makanan yang saya konsumsi memberikan energi atau justru mengurasnya? Apakah hal ini membantu saya merasa lebih stabil atau justru lebih cemas? Ketika kamu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kamu akan berhenti makan secara impulsif dan mulai memberi nutrisi dengan tujuan yang jelas. Energi yang kamu miliki akan berubah ketika tubuhmu terjaga dengan baik. Kamu akan tidur lebih nyenyak, berpikir lebih jernih, dan merespons situasi sulit dengan lebih tenang. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis. Sebaliknya, kamu akan lebih memilih bagaimana cara bertindak. Kamu tidak lagi merasa kelelahan, tetapi merasakan fokus yang lebih tinggi. Apa yang sebelumnya mengganggumu, kini bisa menjadi pendorong untuk maju. Semua perubahan positif ini dimulai dari hal yang sederhana. Memperhatikan apa yang kamu letakkan di piringmu. Pelajaran yang kelima ini menyentuh tema yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, yaitu bebaskan dirimu dari ilusi kontrol dan aliran dengan hidup. Stres dan tekanan dalam hidup seringkali lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu harus berlaku sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ketika kita terjebak dalam keperluan untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan, kita sebenarnya sedang menguras tenaga dan emosi kita lebih daripada masalah itu sendiri. Apakah kamu seringkali mengharapkan orang lain bertindak sesuai dengan harapanmu? Atau menginginkan kehidupan ini memenuhi semua rencanamu? Atau berharap hasil dari usaha yang kamu lakukan mengikuti waktu yang telah kamu tetapkan? Namun, kenyataannya adalah hidup tidak selalu mematuhi keinginan kita. Dan semakin keras kita berusaha untuk memaksakan kehendak, semakin besar pula penolakan yang kita hadapi. Kedamaian sejati tidak muncul hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Ia muncul ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu mengendalikan segalanya. Pada saat kamu melepaskan keinginan untuk menguasai dan mengatur, pikiranmu akan menjadi tenang, dan kamu akan mulai mengalir bersama kehidupan, bukan melawannya. Stres adalah hasil dari pikiran yang menolak untuk menerima kenyataan yang ada. Setiap kali sesuatu tidak terjadi seperti yang kamu harapkan, pikiranmu berkonflik dengan realiti, dan konflik inilah yang menjadi akar penderitaan. Ketika kamu memahami bahwa apa yang terjadi adalah apa yang seharusnya terjadi, kamu akan berhenti menguras dirimu sendiri dengan usaha untuk mengubah sesuatu yang tidak dapat diubah. Ini bukan bermakna kamu harus menyerah, tetapi lebih kepada bekerja sama dengan keadaan saat ini. Apa yang terjadi di sekelilingmu adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Ketika kamu menerima keadaan apa adanya, kamu melepaskan energi yang sebelumnya kamu habiskan untuk melawan, dan mulai memfokuskan perhatianmu untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Falsafah Stoicisme mengajarkan kita bahwa kontrol absolut adalah sebuah ilusi. Marcus Aurelius, seorang pemikir besar, pernah menulis bahwa alam semesta mempunyai tatanan yang tidak bergantung kepada keinginan kita, dan tugas kita adalah untuk hidup selaras dengan tatanan tersebut. Seneca, seorang stoik lainnya, berpendapat bahwa penyebab penderitaan manusia bukanlah fakta itu sendiri, tetapi penolakan untuk menerimanya. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati bermula ketika kita dapat membedakan antara apa yang tergantung pada diri kita dan apa yang tidak. Para stoik memahami bahwa ketenangan tidak dicapai melalui usaha untuk menguasai dunia luar, tetapi dengan menguasai respons kita terhadap segala sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap kali kamu berusaha memaksakan sesuatu, alam semesta akan mengingatkanmu bahwa kamu tidak sedang memegang kendali. Rencana yang telah kamu buat mungkin akan hancur,
Orang-orang di sekelilingmu mungkin berubah, dan jalan yang kamu pilih mungkin menyimpang dari apa yang telah kamu rencanakan. Meskipun pada awalnya hal ini mungkin terasa menyakitkan, seiring berjalannya waktu, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Semuanya hanya dialihkan ke arah yang seharusnya. Semuanya tidak berjalan salah. Sebaliknya, segalanya berjalan dengan cara yang berbeza. Dalam perbezaan ini, mungkin ada pelajaran atau peluang yang kamu perlukan untuk tumbuh. Tetapi kamu tidak akan dapat melihatnya jika kamu terus berpegang pada bagaimana seharusnya segala sesuatu terjadi. Ketika sesuatu tidak terjadi seperti yang kamu harapkan, cobalah untuk tidak bereaksi dengan frustrasi. Ambil nafas dalam-dalam dan ingatkan dirimu, ini juga memiliki tujuan yang mungkin belum saya lihat. Kalimat ini akan membawamu kembali ke saat ini, kepada pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi mungkin memiliki makna, bahkan yang tidak nyaman sekalipun. Berhentilah merencanakan dengan berlebihan, berusaha untuk memperkirakan setiap langkah, dan merasa takut pada yang tak terduga, karena hidup ini bukanlah sebuah garis lurus, melainkan aliran yang mengajarkan kita sambil kita melangkah maju. Semakin kamu beradaptasi dengan perubahan, semakin damai hidupmu akan terasa. Menerima bukanlah sama dengan menyerah. Ia adalah tentang menghentikan penderitaan yang sia-sia. Ini bermakna melihat apa yang terjadi dan berkata, inilah yang ada sekarang, dan saya bisa melakukan sesuatu dengan itu. Dari penerimaan ini, kamu akan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, tanpa distorsi kemarahan atau ketakutan yang mengganggu. Ketika pikiranmu menjadi jernih, tubuhmu akan merasa rileks, dan hidupmu akan mulai terasa lebih ringan. Kamu tidak perlu mengendalikan segalanya untuk merasa aman. Apa yang kamu perlukan adalah kepercayaan. Kepercayaan pada dirimu sendiri, pada proses yang sedang berlangsung, dan pada setiap kejadian, bahkan yang tidak terduga, yang merupakan bagian dari tatanan yang lebih besar. Ketika kamu hidup dengan pemahaman ini, kamu akan membebaskan dirimu dari kecemasan mengenai apa yang akan terjadi dan lebih mampu menikmati apa yang sedang terjadi saat ini. Ingatlah bahwa kedamaian bukanlah tentang mengendalikan peristiwa. Ia adalah tentang belajar untuk bernavigasi di dalamnya tanpa tersesat. Ketenangan tidak datang dari dominasi eksternal, tetapi dari keseimbangan internal. Dan keseimbangan ini hanya dapat dicapai ketika kamu memilih untuk bekerja sama dengan hidup, bukan melawannya, karena hanya mereka yang melepaskan kontrol yang akan menemukan kebebasan sejati. Pelajaran 6. Hidup dari tujuan, bukan dari ego. Hidup kehilangan kilau ketika semuanya berputar di sekitarmu. Ketika pikiranmu, tujuanmu, dan keputusanmu hanya terfokus pada apa yang bisa kamu dapatkan, jiwamu mulai kosong. Apa yang awalnya terlihat sebagai kesuksesan, segera berubah menjadi kelelahan. Tidak ada yang cukup karena fokusnya salah arah menuju diri sendiri ketimbang menuju orang lain. Makna mendalam dari kehidupan tidak ditemukan dalam mengumpulkan pencapaian, tetapi dalam berkontribusi. Melayani, membantu, menginspirasi, atau merawat bukanlah tindakan kelemahan. Itu adalah ekspresi dari kebesaran batin. Ketika kamu melakukan sesuatu untuk orang lain, tanpa mengharapkan imbalan, kamu terhubung dengan energi yang tidak akan habis. Setiap kali kamu memberi, sesuatu di dalam dirimu berkembang. Saya tidak hanya berbicara tentang uang atau sumber daya, tetapi juga tentang waktu, perhatian, dan kehadiran. Sebuah kata baik, sebuah pendengar yang tulus, atau sebuah tindakan tanpa pamrih dapat mengubah hari seseorang, dan tanpa kamu sadari, juga mengubah harimu. Karena ketika kamu membantu, pikiranmu menjadi tenang, kamu berhenti terlalu khawatir tentang dirimu sendiri, dan mulai merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Koneksi itu mengembalikanmu tujuan, arah, dan kedamaian. Stoicisme mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan hanya untuk dirinya sendiri. Marcus Aurelius berkata bahwa tujuan akal adalah bekerja sama dengan alam dan orang lain. Seneca menjelaskan bahwa hidup yang berbudi adalah berkontribusi pada kebaikan bersama dan tidak terisolasi dalam ego. Epictetus mengingatkan bahwa setiap orang memiliki peran dalam tatanan dunia, dan bahwa kebijaksanaan terletak pada memenuhi peran itu dengan integritas dan pelayanan. Para Stoik memahami bahwa melayani tidak menghilangkan kebebasan, tetapi mengembalikannya,
karena membebaskanmu dari beban egoisme. Ketika kamu hidup hanya untuk dirimu, duniamu menjadi kecil. Setiap frustrasi diperbesar, setiap kesalahan terasa seperti bencana. Tetapi ketika kamu memahami bahwa hidupmu berdampak pada orang lain, rasa sakit menjadi bermakna. Kesulitan berubah menjadi pelajaran yang bisa kamu bagikan, dan kemenangan menjadi inspirasi bagi mereka yang masih berjuang. Melayani membuatmu kuat karena mengingatkanmu bahwa keberadaanmu tidak diukur dari apa yang kamu miliki, tetapi dari apa yang kamu kontribusikan. Luangkan waktu untuk sesuatu yang melampaui kenyamananmu. Kamu tidak perlu melakukan tindakan besar, hanya ketekunan. Dengarkan seseorang yang membutuhkannya. Bagikan pengetahuanmu. Jadilah contoh ketenangan atau kesabaran. Kamu tidak tahu siapa yang mungkin mengamatimu atau menerima penghiburan tanpa kamu sadari. Kebaikan yang kamu lakukan kembali meskipun kamu tidak melihatnya, karena meninggalkan jejak di pikiran dan hati orang lain. Ketika energimu diarahkan untuk melayani, sebagian besar kekosongan internal menghilang. Kamu mulai merasa berguna, diperlukan, terhubung dengan hidup. Pikiranmu berhenti bertanya, "Apa yang kurang?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa saya tawarkan?" Dan pertanyaan sederhana itu mengubah frekuensimu, memberimu makna, bahkan di hari-hari yang paling sulit, karena kamu tahu bahwa dengan cara tertentu, kehadiranmu memberikan kontribusi. Kamu tidak memerlukan ketenaran atau pengakuan. Kepuasan terdalammu datang ketika kamu melakukan yang benar, meskipun tidak ada yang melihat. Ketika kamu membantu tanpa mengharapkan rasa syukur, imbalanmu datang dalam bentuk kedamaian. Kedamaian itu tidak tergantung pada hasil, tetapi pada mengetahui bahwa kamu melakukan apa yang ada dalam jangkauanmu untuk memperbaiki lingkunganmu. Ingatlah bahwa hidup layu ketika kamu hanya memikirkan dirimu, tetapi mekar ketika kamu melayani. Kamu tidak di sini hanya untuk bertahan hidup atau mencari kesenangan. Kamu di sini untuk meninggalkan sesuatu yang lebih baik dari yang kamu temukan. Ketika setiap tindakan, kata, atau pikiran memiliki niat untuk membangun daripada menghancurkan, kamu merasakan tujuan yang begitu kuat sehingga tidak ada rintangan yang bisa memadamkannya. Hidup untuk sesuatu yang lebih besar bukanlah kehilangan dirimu. Itu menemukan dirimu di tempat di mana jiwa merasa berguna, utuh, dan damai. Pelajaran 7. Jagalah dirimu sebelum merawat orang lain. Kamu tidak bisa menawarkan ketenangan ketika batinmu berada dalam kekacauan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa akan pentingnya merawat diri sendiri. Kita tidak dapat menopang orang lain jika kita sendiri sedang jatuh. Kita hidup dalam masyarakat yang memuliakan kelelahan, yang memuji pengorbanan terus-menerus, dan yang membuat kita percaya bahwa merawat diri adalah bentuk egoisme. Namun, pada kenyataannya, tidak ada yang lebih bijaksana daripada mengambil waktu sejenak untuk berhenti sebelum kita mengosongkan diri. Karena ketika kamu mengabaikan dirimu, tubuhmu bisa lelah dan mati rasa, pikiranmu tercerai-berai, dan hatimu menjadi keras. Kamu tidak bisa memberi cinta dari kekurangan atau kesabaran dari kelelahan. Merawat diri bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan yang mendasar. Merawat diri adalah fondasi untuk dapat mencintai dengan tulus tanpa menghancurkan diri dalam prosesnya. Perawatan diri bukanlah isolasi, itu adalah proses pengisian ulang. Ini adalah tentang mengambil waktu yang diperlukan untuk terhubung kembali dengan dirimu sendiri, untuk bernapas dengan tenang dan mengingat siapa dirimu di luar semua tuntutan dan ekspektasi yang ada. Banyak orang percaya bahwa mereka harus selalu tersedia, selalu siap untuk menyelesaikan, melayani, dan membantu orang lain. Tetapi kenyataannya adalah tidak ada yang dapat melayani dari kekosongan. Ketika kamu memberi dirimu izin untuk beristirahat, kamu tidak meninggalkan siapapun. Sebaliknya, kamu memastikan bahwa kamu dapat hadir dengan lebih sadar dan stabil. Hanya mereka yang damai dengan diri mereka sendiri yang dapat membawa kedamaian kepada orang lain. Filsafat Stoicisme mengajarkan bahwa keseimbangan internal adalah akar dari kebijaksanaan. Marcus Aurelius, seorang filsuf terkenal, menyatakan bahwa jiwa membutuhkan ruang keheningan untuk mempertahankan kejernihan dan fokus. Seneca,
seorang tokoh penting dalam stoicisme, mengajarkan bahwa istirahat bukanlah kehilangan waktu, melainkan investasi dalam kekuatan dan kesehatan mental kita. Epictetus, yang juga seorang filsuf stoik, mengingatkan bahwa ketenangan tergantung pada kemampuan kita untuk merawat apa yang ada dalam kendali kita, dan kesejahteraan fisik serta mental kita adalah bagian dari tanggung jawab itu. Para stoik memahami bahwa penguasaan diri juga mencakup mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus berkata tidak, dan kapan harus melindungi energimu agar tetap utuh. Kamu tidak dapat menyembuhkan apa yang tidak kamu akui. Jika kamu merasa lelah, jangan menolaknya. Jika jiwamu terluka, jangan sembunyikan perasaan itu di balik senyuman yang dipaksakan. Mengakui bahwa kamu membutuhkan istirahat tidak membuatmu lemah. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu adalah manusia yang memiliki batas. Setiap kali kamu mengabaikan batasanmu, kamu merusak sedikit demi sedikit ikatanmu dengan diri sendiri. Namun, setiap kali kamu mendengarkan dirimu dan menghargai kebutuhanmu, kamu membangun kembali kepercayaan internalmu. Kamu belajar bahwa mencintai dirimu sendiri bukanlah egoisme, melainkan tindakan tanggung jawab yang paling jujur. Luangkan waktu setiap hari untuk dirimu. Jangan menunggu sampai kamu memiliki jam-jam bebas. Mulailah dengan beberapa menit keheningan, kontemplasi, dan koneksi dengan dirimu sendiri. Pergilah berjalan di alam, tulislah dalam jurnal, bernapaslah dalam-dalam, dengarkan musik kesukaanmu, atau sekadar terputus dari segala sesuatu yang menuntut perhatianmu. Jangan lakukan itu untuk melarikan diri dari kenyataan. Lakukan untuk mengisi ulang energi dan semangatmu. Dalam momen-momen tersebut, pikiranmu menjadi tenang dan tubuhmu mengingat bahwa tidak semuanya adalah urgensi yang harus segera diselesaikan. Di dalam keheningan, kejernihan pikiran kembali, dan dengan itu, kamu mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan langkahmu. Belajarlah juga untuk berkata tidak. Tidak pada tuntutan yang menguras energimu, tidak pada komitmen yang tidak lahir dari hati, dan tidak pada hubungan yang hanya mengambil tanpa memberi. Mengatakan tidak bukanlah menolak orang lain. Itu adalah tindakan melindungi keseimbangan dan kesehatan mentalmu. Seseorang yang belajar untuk menetapkan batasan tidak akan menjadi dingin atau acuh tak acuh. Ia justru akan menjadi lebih stabil dan seimbang. Dari stabilitas itu, cintanya kepada orang lain menjadi lebih murni dan lebih nyata. Berhentilah merasa bersalah karena mengambil istirahat. Istirahat bukanlah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab. Sebaliknya, itu adalah perbaikan dan pemulihan bagi dirimu sendiri. Kamu tidak dapat memikul semua masalah atau menyembuhkan semua luka yang ada di dunia. Pengajaran 8. Berhentilah menghindari apa yang menakutkanmu. Menghindari apa yang menakutkanmu tidak melindungimu. Itu mengikatmu. Setiap kali kamu melarikan diri dari sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, kamu memberitahu pikiranmu, "Ini berbahaya, saya tidak bisa menghadapinya." Dan otak, yang belajar dari setiap pengalaman, mencatat pesan itu sebagai kebenaran. Dengan demikian, ketakutan tumbuh, menguat, dan mulai muncul di lebih banyak tempat, dalam lebih banyak situasi, sampai segalanya tampak menyiksa. Tetapi ketika kamu memilih untuk tetap, meskipun suaramu bergetar, meskipun jantungmu berdebar, ketakutan mulai kehilangan wilayah. Keberanian bukanlah tidak merasakannya, tetapi menatap langsung pada apa yang selalu kamu hindari dan melangkah satu langkah lebih jauh. Ketakutan adalah ilusi yang tampak seperti kenyataan. Itu adalah proyeksi mental yang membuatmu percaya bahwa bahaya ada di luar ketika kenyataannya itu ada di dalam dirimu. Tubuhmu bereaksi, napasmu menjadi cepat, pikiranmu berlipat ganda. Tetapi yang menarik adalah bahwa sebagian besar ancaman itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah kelelahan hidup dengan melarikan diri. Melarikan diri bukanlah kelegaan, itu adalah penundaan. Itu menjauhkanmu dari ketakutan untuk sementara, tetapi mendekatkanmu pada rasa bersalah, frustrasi, dan kebuntuan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membebaskan dirimu adalah dengan menghadapinya, bukan dengan impulsif, tetapi dengan strategi dan kesabaran. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran manusia diperkuat dengan menghadapi apa yang ditakutinya.
Marcus Aurelius menulis bahwa rintangan menjadi jalan karena apa yang menghalangimu adalah apa yang melatihmu. Seneca mengatakan bahwa kita menderita lebih banyak karena imajinasi daripada karena fakta. Epictetus mengajarkan bahwa keberanian bukanlah menantang yang tidak mungkin, tetapi bertindak dengan benar meskipun dalam ketakutan. Bagi para Stoik, ketenangan tidak dicapai dengan menghindari kehidupan, tetapi dengan menjalaninya dengan kesadaran dan pengendalian diri. Mulailah perlahan. Anda tidak perlu melompat ke dalam api, cukup mendekat cukup dekat untuk kehilangan rasa hormat terhadap ketakutan. Buatlah daftar segala sesuatu yang Anda hindari, percakapan yang tidak nyaman, tempat-tempat yang mengintimidasi Anda, keputusan yang Anda tunda. Urutkan dari yang paling ringan hingga yang paling intens. Kemudian, pilih yang paling kecil dan lakukan itu berulang kali hingga situasi itu kehilangan kekuasaannya atas Anda. Anda akan melihat tubuh Anda mulai memahami bahwa tidak ada yang buruk terjadi. Dan ketika pembelajaran itu tertanam, pikiran Anda menjadi lebih kuat dan lebih bebas. Ketakutan seperti bayangan. Tampak besar saat Anda membelakanginya, tetapi menyusut ketika Anda melihatnya dari depan. Ini bukan tentang menghilangkannya, tetapi belajar untuk bergerak bersamanya. Akan ada saat ketika Anda merasakan ketidakpastian atau keraguan, tetapi itu tidak berarti Anda mundur. Itu berarti Anda sedang tumbuh. Setiap langkah yang Anda ambil menuju yang tidak diketahui memperluas zona kekuatan Anda. Dan apa yang kemarin tampak tidak mungkin, besok menjadi alami. Hargai setiap kemajuan, tidak peduli seberapa kecil. Setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang menakutkan, Anda sedang menulis ulang cerita yang pernah diceritakan pikiran Anda. Anda melatih otak Anda untuk mempercayai diri sendiri, untuk memahami bahwa Anda dapat menahan ketidaknyamanan dan terus maju. Kepercayaan diri tidak diperoleh dengan berpikir positif, tetapi dengan bertindak dengan keputusan. Ingat ini, ketakutan tidak menghilang dengan teori, tetapi dengan pengalaman. Semakin dekat Anda mendekatinya, semakin sedikit kekuatan yang dimilikinya. Setiap kali Anda memilih untuk tidak melarikan diri, Anda membebaskan diri dari rantai yang tidak terlihat. Seiring waktu, Anda menyadari bahwa sebagian besar ketakutan Anda hanyalah pikiran tanpa dasar nyata. Dan ketika Anda mencapai titik itu, Anda menemukan ketenangan yang dalam, bukan karena Anda tidak lagi merasakan ketakutan, tetapi karena itu tidak lagi mengontrol Anda. Pikiran Anda belajar melalui pengulangan. Jika Anda mengulangi pelarian, Anda memperkuat kelemahan. Jika Anda mengulangi tindakan, Anda memperkuat kekuatan. Itulah mengapa, hadapilah, lihatlah, bernapaslah, dan teruslah berjalan. Kebebasan tidak datang ketika ketakutan menghilang. Itu datang ketika Anda memutuskan untuk maju bersamanya tanpa membiarkannya menentukan jalan Anda. Pelajaran 9. Pupuk yang terbaik dari dirimu setiap hari. Di dalam dirimu tinggal dua kekuatan yang tidak pernah beristirahat. Satu mencari untuk membangun, menyembuhkan, dan mencintai. Yang lainnya mencari untuk membagi, mengkritik, dan menghancurkan. Dan setiap hari, dengan pikiranmu, kata-katamu, dan tindakanmu, kamu memilih untuk memberi makan salah satu dari keduanya. Anda tidak perlu mengatakannya dengan keras. Keputusan Anda mengungkapkan segalanya. Ketika Anda merespons dengan tenang, bukan kemarahan, Anda memberi makan cahaya. Ketika Anda memilih untuk memahami sebelum menghakimi, Anda memperkuat jiwa Anda. Tetapi ketika Anda bereaksi dengan kemarahan, ketika Anda melukai secara impulsif, ketika Anda membiarkan diri Anda dikuasai oleh ego, Anda menyerahkan energi Anda kepada kegelapan yang juga ada di dalam diri Anda. Pertarungan tidak berada di luar, tetapi di dalam. Pertarungan internal itu tidak ada habisnya, tetapi Anda bisa belajar untuk mengarahkannya. Tidak ada yang lahir sepenuhnya baik atau buruk. Kita adalah hasil dari apa yang kita pilih untuk perkuat setiap hari. Pikiranmu seperti makanan. Apa yang kamu ulangi tumbuh. Jika Anda berbicara kepada diri sendiri dengan rasa bersalah, kritik, atau ketakutan, Anda sedang menciptakan tanah subur di dalam diri Anda untuk kepahitan.
Tetapi jika Anda membudidayakan pikiran pemahaman, kesabaran, dan iman, pikiran Anda menjadi tempat di mana kedamaian dapat tinggal. Ini tidak mudah, tetapi mungkin. Dan itu dimulai dengan tindakan kesadaran yang sederhana. Berhenti sebelum bereaksi dan bertanya pada diri sendiri, apakah yang akan saya lakukan ini berasal dari cinta atau dari ketakutan? Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran manusia mengandung semua biji, kebajikan dan keburukan, belas kasih dan kemarahan, ketenangan dan keputusasaan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jiwa dicat dengan warna pikirannya, dan itulah sebabnya kita harus menjaga apa yang kita biarkan tumbuh di dalamnya. Seneca mengajarkan bahwa orang bijak tidak mencari untuk menghilangkan hasratnya, tetapi untuk mengaturnya. Epictetus mengingatkan bahwa tidak ada yang eksternal yang dapat merusak kita jika kita mempertahankan kendali atas penilaian batin kita. Bagi para Stoik, kekuatan sejati tidak terletak pada mengalahkan orang lain, tetapi pada mengatasi kekuatan yang tidak teratur yang ada di dalam diri sendiri. Setiap hari Anda akan memiliki kesempatan untuk memilih. Anda dapat bereaksi dengan impuls atau merespons dengan akal. Anda dapat mengkritik atau memahami. Anda dapat berkontribusi atau menghancurkan. Keputusan itu tampak kecil, tetapi sangat menentukan, karena apa yang Anda pilih dalam kehidupan sehari-hari membentuk karakter yang mendefinisikan Anda. Jika Anda merespons dari ego, setiap konflik akan diperbesar, tetapi jika Anda memilih ketenangan, bahkan badai pun menjadi guru. Tidak ada pertumbuhan tanpa perjuangan internal. Tetapi perjuangan itu menjadi lebih ringan ketika Anda memilih untuk memberi makan bagian dari diri Anda yang menginginkan kedamaian. Latihlah kebaikan. Anda tidak perlu melakukan gerakan besar. Cukup dengan tatapan yang ramah, keheningan yang menghindari perdebatan, atau kata yang memberikan harapan. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, adalah kemenangan atas bagian destruktif yang kita semua miliki. Ketika Anda berbuat baik, Anda tidak hanya mengubah hari seseorang, tetapi juga membentuk jiwa Anda. Karena kebaikan tidak dipaksakan, tetapi menular. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengangkat energi Anda, bukan dengan mereka yang mengurasnya. Amati apa yang Anda konsumsi, percakapan, pikiran, bahkan lingkungan. Semuanya memberi makan atau meracuni Anda. Jika Anda menghabiskan waktu di lingkungan yang mempromosikan keluhan, penilaian, atau kebencian, cahaya Anda padam tanpa Anda sadari. Tetapi jika Anda dikelilingi oleh ketenangan, kejujuran, dan pertumbuhan, semangat Anda akan berkembang. Ingatlah bahwa cinta dan ego tidak dapat menguasai Anda pada saat yang sama. Satu membangun, yang lain menghancurkan. Cinta membebaskan Anda, ego menjerat Anda. Bukan tentang menghilangkan ego, tetapi menjinakkannya, mengajarinya untuk melayani jiwa daripada merusaknya. Setiap hari, ketika Anda memilih belas kasih atas kemarahan, rasa syukur atas keluhan, dan pengertian atas penilaian, Anda sedang memenangkan pertempuran yang tenang tetapi kuat. Dan seiring waktu, tanpa Anda sadari, hidup Anda menjadi lebih jelas, hubungan Anda lebih sehat, dan hati Anda lebih bercahaya. Karena ketika Anda memberi makan yang terbaik dalam diri Anda pasti membangkitkan yang terbaik dalam orang lain. Pelajaran 10. Ubah kecemasan Anda menjadi sumber energi konstruktif. Kecemasan tidak datang untuk menghancurkan Anda, ia datang untuk membangunkan Anda. Itu adalah bahasa tubuh ketika mencoba memberitahu Anda bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang membutuhkan perhatian. Namun, kebanyakan orang salah mengartikan itu sebagai musuh. Ketika benjolan muncul di dada, jantung berdebar-debar, atau pikiran dipenuhi dengan pemikiran, kita cenderung menahannya, melawannya, atau ingin menekannya. Tetapi kecemasan tidak menghilang ketika Anda mengabaikannya. Itu berubah menjadi ketegangan yang terakumulasi. Sebaliknya, ketika Anda mendengarkannya, ketika Anda mengamatinya tanpa penilaian, ia mulai mengungkapkan pesannya. Itu bukan kelemahan, itu informasi. Ini adalah sistem saraf Anda yang mencoba melindungi Anda, meminta Anda untuk berhenti sejenak, menyesuaikan, dan mendengarkan diri Anda lebih banyak.
Masalahnya bukanlah merasakan kecemasan, tetapi menafsirkannya sebagai tanda kegagalan. Apakah Anda berpikir bahwa tenang adalah hal yang normal dan bahwa setiap gangguan adalah kesalahan? Tetapi kecemasan adalah bagian dari desain manusia. Ini adalah energi murni, siap untuk diarahkan. Jika Anda belajar untuk mengarahkannya, itu berhenti menjadi beban mental dan berubah menjadi sumber tindakan yang sadar. Perasaan yang sama yang membuat Anda tidak nyaman dapat berubah menjadi fokus, produktivitas, atau bahkan kreativitas jika, alih-alih menolaknya, Anda memutuskan untuk memahaminya. Stoikisme mengajarkan bahwa bukan fakta yang mengubah pikiran, tetapi pendapat yang kita miliki tentangnya. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa pikiran memiliki kekuatan untuk mengubah emosi apapun menjadi kebajikan jika dilihat dengan tenang. Seneca mengatakan bahwa orang bijak tidak melarikan diri dari emosinya, tetapi menggunakannya sebagai bagian dari jalan menuju akal. Epictetus mengajarkan bahwa pengendalian diri muncul dari menerima sifat dari apa yang kita rasakan tanpa didominasi olehnya. Bagi para Stoik, ketenangan tidak terdiri dari menghilangkan ketakutan atau kecemasan, tetapi dari memahaminya sebagai sinyal jiwa yang mengundang keseimbangan. Ketika Anda merasakan kecemasan, jangan menghukum diri sendiri. Jangan katakan, ini salah. Katakan, ini menunjukkan sesuatu kepada saya. Bernapaslah dan tanyakan, bagian mana dari diri saya yang membutuhkan perhatian? Mungkin itu adalah keputusan yang tertunda, batas yang tidak ditetapkan, atau sekadar tuntutan berlebihan yang Anda kenakan pada diri sendiri. Dengan mengajukan pertanyaan itu, Anda mengubah reaksi menjadi refleksi. Anda berhenti menjadi korban dari perasaan dan menjadi pengamatnya. Dan ketika Anda mengamati, Anda mendapatkan kembali kendali. Catat momen ketika kecemasan muncul, bukan untuk menghidupkan kembali, tetapi untuk mengenali pola. Anda akan menemukan bahwa itu tidak muncul dari ketiadaan. Ada pikiran, tekanan, atau konteks yang memicu. Catatan itu adalah peta pengetahuan diri Anda. Setelah Anda memahami dari mana asalnya, Anda dapat bertindak atas apa yang bergantung pada Anda dan melepaskan apa yang tidak. Kejelasan itu mengubah kekacauan mental menjadi ketertiban emosional. Kecemasan adalah gerakan, energi yang terakumulasi. Jika Anda menggunakannya dengan baik, itu menjadi dorongan. Gunakan untuk mengatur apa yang telah Anda tunda, untuk mengkomunikasikan apa yang Anda pendam, atau untuk mengambil keputusan yang Anda hindari. Energi yang mengganggu Anda dapat diubah menjadi tindakan produktif jika Anda mengarahkannya dengan tujuan. Anda tidak perlu menghilangkannya, Anda perlu mengarahkannya. Semakin Anda menghadapinya dengan kesadaran, semakin sedikit kekuatan yang dimilikinya atas Anda. Belajarlah untuk berterima kasih kepada kecemasan sebagai guru yang menuntut. Setiap kali ia muncul, ia memberi Anda kesempatan untuk mengenal diri lebih baik dan menyesuaikan hidup Anda. Terkadang ia menunjukkan bahwa Anda perlu beristirahat, kadang-kadang bahwa Anda perlu bertindak, dan kadang-kadang bahwa Anda hanya hidup dalam mode otomatis. Dengarkan, jangan takut padanya. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa kecemasan bukanlah hukuman, melainkan kompas. Bahwa setiap kali Anda memeluknya alih-alih menolaknya, pikiran Anda menjadi jernih. Anda mulai hidup dengan lebih hadir, lebih fokus, dengan lebih banyak kekuatan atas diri Anda. Kecemasan tidak menghilang, tetapi berubah. Itu berhenti menjadi beban dan menjadi sekutu. Karena ketika Anda belajar membaca apa yang dikatakannya kepada Anda, itu tidak lagi mendominasi Anda, tetapi membimbing Anda. Pelajaran 11. Perkuat kepercayaan diri Anda dengan belajar dari setiap kesalahan. Tidak ada pertumbuhan tanpa jatuh dan tidak ada keamanan tanpa terjatuh. Pikiran diperkuat dengan menghadapi, bukan menghindari. Setiap kali Anda gagal dan memutuskan untuk bangkit, sesuatu di dalam diri Anda menjadi lebih kokoh, lebih bijaksana, lebih tenang. Kesalahan bukanlah tanda kelemahan, tetapi pelatihan. Setiap kesalahan yang telah Anda atasi telah membentuk kekuatan yang mendukung Anda hari ini, meskipun seringkali Anda tidak menyadarinya. Bukan kesuksesan yang memberi Anda kepercayaan diri, tetapi pengalaman bertahan dari kegagalan Anda sendiri.
Kepercayaan diri sejati tidak dibangun dalam kenyamanan, tetapi dalam api kesulitan. Jatuh itu menyakitkan, tetapi tetap di bawah itu menghancurkan. Dan meskipun ketakutan memberitahu Anda untuk tidak mencobanya, bahwa itu tidak akan berharga, Anda harus ingat bahwa setiap kesalahan yang Anda hadapi dengan martabat berubah menjadi kebijaksanaan. Ketakutan ingin menjaga Anda di tempat yang Anda rasa aman, tetapi di sana tidak ada yang tumbuh. Sebaliknya, ketika Anda berani untuk melangkah maju meskipun dengan ketidakpastian, pikiran Anda belajar bahwa itu bisa. Anda tidak perlu menghilangkan ketakutan, Anda perlu mengajarinya bahwa ia tidak lagi memimpin. Kepercayaan diri bukanlah tidak memiliki keraguan, itu adalah maju meskipun ada keraguan. Menurut Stoikisme, kekuatan batin dibentuk dengan menghadapi tantangan tanpa kehilangan ketenangan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa rintangan memperkuat jiwa, dan bahwa tidak ada yang dapat merusak seorang pria yang menerima peristiwa dengan kebijaksanaan. Seneca mengajarkan bahwa kesulitan adalah ladang di mana kebajikan dilatih. Dan Epictetus mengingatkan bahwa bukan kesulitan yang mengalahkan kita, tetapi cara kita menafsirkannya. Para Stoik memahami bahwa ketenangan tidak berasal dari hidup tanpa kesalahan, tetapi dari pikiran yang tahu belajar dari mereka tanpa runtuh. Setiap kesalahan yang Anda buat memiliki pelajaran. Beberapa mengajarkan Anda untuk lebih berhati-hati, yang lain untuk lebih sabar, dan yang lain hanya mengingatkan Anda bahwa Anda adalah manusia. Jangan anggap mereka sebagai rasa bersalah, lihatlah mereka sebagai bab pembelajaran. Segala sesuatu yang Anda miliki hari ini, kedewasaan Anda, ketahanan Anda, kebijaksanaan Anda, berasal dari apa yang pernah salah. Dan jika Anda mampu mengatasi banyak hal sebelumnya, mengapa Anda ragu sekarang akan kemampuan Anda untuk melakukannya lagi? Ketika Anda gagal berikutnya, jangan menghukum diri sendiri. Bernapaslah, analisa, pelajari, dan lanjutkan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang diajarkan ini kepada saya? Pertanyaan sederhana itu mengubah energi Anda. Alih-alih terjebak dalam rasa bersalah, Anda berada dalam posisi untuk tumbuh. Setiap kesalahan meninggalkan jejak dan, jika Anda mengamatinya dengan hati-hati, itu menunjukkan arah yang perlu Anda ambil. Yang penting bukanlah menghindari kesalahan, tetapi belajar untuk bangkit lebih cepat setiap kali. Latihlah untuk mengingat kemenangan masa lalu Anda. Tulislah 3 momen di mana Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa dan, meskipun demikian, Anda berhasil. Lihatlah mereka ketika keraguan muncul. Itu adalah bukti pribadi Anda bahwa kekuatan sudah ada di dalam diri Anda. Jangan fokus pada apa yang salah, tetapi pada fakta bahwa Anda masih di sini. Itu berarti Anda bisa lebih dari yang Anda bayangkan. Kepercayaan diri dibangun dengan tindakan, bukan kata-kata. Hadapi tantangan kecil setiap hari. Berbicara ketika Anda merasa takut, coba lagi, minta bantuan, atau cukup terus maju ketika semua di dalam diri Anda ingin menyerah. Setiap tindakan itu menambah. Seiring waktu, pikiran Anda akan memahami bahwa Anda tidak memerlukan kepastian untuk maju, hanya keberanian. Ingatlah kalimat ini. Saya sudah bisa sebelumnya, saya juga bisa sekarang. Ulangi ketika kecemasan ingin menghentikan Anda. Jadikan itu jangkar Anda di saat-saat keraguan, karena itu benar. Anda telah melewati jauh lebih banyak daripada yang Anda kira mungkin, dan apa yang akan datang juga dapat Anda atasi. Ketakutan berubah menjadi rasa hormat terhadap proses ketika Anda memahami bahwa setiap jatuh mempersiapkan Anda untuk menahan sesuatu yang lebih besar. Anda tidak lagi takut gagal karena Anda tahu bahwa apapun yang terjadi, Anda akan keluar lebih kuat. Itulah kepercayaan diri sejati, yang tidak bergantung pada selalu menang, tetapi pada tidak pernah berhenti bangkit. Pengajaran 12. Berhenti mencari kebahagiaan di luar, karena setiap kali Anda mengejarnya, semakin jauh itu menjauh. Pikiran Anda meyakinkan Anda bahwa Anda akan bahagia ketika Anda mencapai sesuatu, ketika Anda memiliki sesuatu, ketika seseorang menghargai Anda, atau ketika keadaan berubah. Tetapi kebahagiaan itu adalah ilusi. Anda mencapainya sesaat dan segera kembali merasa kosong, merasakan bahwa masih ada yang kurang.
Dan begitulah Anda menghabiskan hidup Anda berlari mengejar tujuan yang tidak pernah tiba. Karena kebahagiaan tidak ada di masa depan, tetapi ada di saat ini. Itu bukan sesuatu yang dicapai, tetapi sesuatu yang dirasakan ketika Anda berhenti bertarung dengan kehidupan dan belajar berdamai dengan diri sendiri. Pencarian kebahagiaan di luar adalah jebakan yang diam. Semakin Anda berpegang pada apa yang ada di luar, semakin Anda bergantung pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Segala sesuatu berubah, orang-orang pergi, pencapaian memudar, dan jika seluruh kedamaian Anda bergantung pada mereka, stabilitas Anda hancur berkeping-keping. Itulah sebabnya ketakutan muncul. Ketakutan kehilangan, ketakutan tidak mencapai, ketakutan tertinggal. Tetapi ketika Anda memahami bahwa tidak ada yang eksternal yang dapat memberi Anda kepenuhan yang langgeng, sesuatu di dalam diri Anda dibebaskan, Anda berhenti berlari, berhenti membandingkan, dan mulai hidup dengan ketenangan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak berasal dari apa yang Anda miliki, tetapi dari bagaimana Anda berpikir. Marcus Aurelius mengatakan bahwa ketenangan dicapai ketika Anda tidak mengharapkan apapun di luar diri Anda. Seneca mengingatkan bahwa orang bijak tidak bergantung pada keberuntungan, karena kesejahteraannya tidak terletak pada benda-benda, tetapi pada jiwanya. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan lahir ketika Anda berhenti terikat pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Para Stoik memahami bahwa kedamaian sejati adalah internal. Itu muncul dari pikiran yang disiplin, bersyukur, dan sadar akan momen saat ini. Masalahnya bukanlah menginginkan sesuatu, tetapi percaya bahwa tanpa mereka Anda tidak dapat merasa baik. Jika Anda belajar untuk tetap tenang sebelum memiliki, Anda akan menemukan bahwa tidak ada yang dapat mengambil ketenangan itu setelahnya. Dunia dapat bergerak, tetapi Anda tetap teguh. Setiap hari, luangkan beberapa menit untuk keheningan batin, bukan untuk berpikir, tetapi untuk mendengarkan. Bernapaslah, rasakan tubuh Anda, lepaskan beban pikiran. Dalam keheningan itu, suara kekhawatiran memudar dan sesuatu yang lebih dalam muncul. Sebuah perasaan damai yang tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar. Syukuri apa yang sudah Anda miliki, sekecil apapun. Bersyukur adalah mengakui bahwa hidup memberi Anda lebih dari yang Anda sadari. Ketika Anda bersyukur, pikiran Anda dilatih untuk melihat kelimpahan daripada kekurangan. Anda mulai memahami bahwa memiliki cukup tidak berarti berkompromi, tetapi menghargai apa yang sudah ada. Setiap kali Anda membandingkan diri, Anda mencuri kedamaian. Setiap kali Anda bersyukur, Anda mendapatkannya kembali. Ulangi dengan keras atau dalam hati. Hari ini saya cukup. Saya cukup. Kalimat itu diucapkan dengan kehadiran, memprogram ulang pikiran Anda. Itu mengingatkan Anda bahwa Anda tidak membutuhkan lebih banyak untuk merasa utuh, bahwa tidak ada yang kurang karena yang esensial sudah ada di dalam diri Anda. Tidak perlu berlari kemanapun, cukup tinggal di momen ini dengan kesadaran. Ketika Anda berhenti mengejar kebahagiaan, Anda menemukan bahwa itu selalu menunggu Anda di dalam, bahwa masalahnya bukanlah hidup, tetapi cara Anda melihatnya, bahwa ketenangan tidak datang ketika segalanya teratur, tetapi ketika Anda memilih untuk mempertahankan ketertiban di dalam diri Anda. Ingat ini, tidak ada yang eksternal yang dapat memberi Anda apa yang tidak Anda ketahui cara memberikannya kepada diri sendiri. Prestasi itu berharga, tetapi tidak mendefinisikan Anda. Hubungan memperkaya Anda, tetapi tidak menyelesaikan Anda. Kebahagiaan sejati datang ketika Anda tidak lagi perlu membuktikan apapun, ketika Anda bisa menjadi diri sendiri. Maka hilanglah urgensi untuk mencapai dan muncul ketenangan yang dalam, yang tidak bergantung pada memiliki lebih, tetapi pada merasa damai dengan siapa Anda sudah ada. Pelajaran 13. Kenali ketakutan akan kekosongan sebagai peluang untuk mengenal diri. Ketakutan akan kekosongan bukanlah tanda kelemahan, tetapi undangan. Setiap kali Anda merasakan ketidaknyamanan ketika semuanya menjadi hening, ketika tidak ada yang dekat, atau ketika telepon tidak berdering, Anda tidak menghadapi kesepian yang nyata, tetapi diri Anda sendiri. Dan disitulah banyak orang tersesat, karena lebih mudah untuk mengalihkan perhatian, mengisi waktu,
melarikan diri dengan kebisingan, daripada melihat ke dalam dan bertemu dengan apa yang telah Anda hindari begitu lama. Tetapi keheningan itu, ruang tanpa gangguan bukanlah musuh, melainkan portal. Itu adalah tempat di mana Anda dapat menemukan siapa diri Anda sebenarnya ketika dunia berhenti berbicara kepada Anda. Ketakutan akan kekosongan muncul karena Anda tidak tahu bagaimana berada dengan diri sendiri. Anda telah belajar untuk mendefinisikan diri Anda berdasarkan apa yang Anda lakukan, berdasarkan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, atau berdasarkan perhatian yang Anda terima. Dan ketika semua itu menghilang, Anda merasakan bahwa tidak ada yang tersisa. Tetapi ada yang tersisa. Anda yang tersisa, tanpa topeng, tanpa label, tanpa penampilan. Ini tidak nyaman pada awalnya karena pikiran Anda tidak tahu bagaimana menghadapi ketenangan. Ia akan memberitahu Anda bahwa Anda perlu bergerak, melakukan sesuatu, mencari seseorang. Tetapi jika Anda tetap tinggal, jika Anda tidak melarikan diri, kebisingan mental itu mulai larut. Apa yang sebelumnya tampak kosong berubah menjadi kejelasan. Stoikisme mengajarkan bahwa jiwa membutuhkan momen-momen penarikan diri untuk menguatkan dirinya. Marcus Aurelius berkata bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari diri sendiri. Oleh karena itu, kedamaian tidak ditemukan dengan bepergian, tetapi dengan belajar untuk menghuni interior sendiri. Seneca mengajarkan bahwa keheningan adalah guru yang paling bijak karena mengungkapkan apa yang disembunyikan oleh kebisingan. Epictetus mengingatkan bahwa kesendirian bukanlah hukuman, melainkan pelatihan bagi pikiran yang mencari kemandirian. Para Stoik memahami bahwa ketakutan akan kekosongan adalah refleksi dari pikiran yang belum belajar untuk mengenal diri, dan bahwa hanya dengan menghadapinya lahir ketenangan sejati. Izinkan diri Anda untuk sendirian, bukan dengan telepon di tangan atau televisi menyala, hanya dengan diri Anda sendiri. Duduklah dalam keheningan, bernapaslah, dan amati apa yang Anda rasakan. Jangan coba untuk mengubahnya. Mungkin kesedihan, kecemasan, kebosanan, atau rasa bersalah muncul. Tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari diri Anda yang akhirnya memiliki ruang untuk berbicara. Dengarkan mereka. Di balik setiap emosi ada kebutuhan yang Anda abaikan, atau rasa sakit yang Anda diamkan. Dengan mengizinkan mereka untuk mengekspresikan diri, Anda mulai melepaskan beban internal. Tulislah apa yang Anda temukan, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk memahami diri Anda. Kata-kata akan membantu Anda mengatur pikiran untuk membedakan apa yang benar-benar penting dari yang tidak. Seiring waktu, Anda akan memperhatikan bahwa ketakutan akan kekosongan berkurang karena itu bukan lagi tempat yang tidak dikenal, tetapi tempat perlindungan Anda. Anda belajar menikmati keheningan seperti seseorang yang kembali ke rumah setelah perjalanan panjang. Berada sendirian tidak berarti kosong, tetapi memberi Anda kesempatan untuk mengisi diri Anda dengan diri Anda. Kesendirian yang sadar tidak mengasingkan Anda, tetapi memusatkan Anda, memungkinkan Anda untuk membangun kembali tanpa gangguan, menemukan kembali nilai-nilai Anda, ide-ide Anda, emosi Anda. Ketika Anda berhasil merasa baik dengan diri sendiri, dunia luar tidak lagi menjadi kebutuhan dan menjadi pilihan. Anda tidak lagi mencari teman karena ketakutan, tetapi karena cinta. Anda tidak lagi takut pada keheningan, karena Anda telah belajar bahwa di dalamnya terdapat keseimbangan Anda. Ketakutan akan kekosongan hanya ada selama Anda melarikan diri darinya. Ketika Anda berani untuk tinggal, Anda menemukan itu sebagai ruang subur, penuh kebijaksanaan. Apa yang tampak sebagai kesendirian berubah menjadi pertemuan. Apa yang tampak sebagai keheningan menjadi panduan, dan apa yang tampak sebagai kekosongan terungkap sebagai kepenuhan. Ingatlah ini, siapa yang belajar untuk baik dalam keheningan, belajar untuk baik di mana saja. Ketika Anda tidak lagi perlu melarikan diri dari diri sendiri, ketakutan kehilangan kekuatannya. Maka kekosongan berhenti menjadi jurang dan menjadi tempat di mana kedamaian Anda yang paling dalam lahir. Disitulah akhirnya Anda menemukan diri Anda dan memahami bahwa Anda tidak pernah kekurangan apapun. Anda hanya perlu mendengarkan diri Anda. Pelajaran 14. Latihlah kemurahan hati untuk mengatasi ketakutan kehilangan.
Pikiran takut melepaskan karena percaya bahwa apa yang dimiliki adalah segala sesuatu yang ada. Ia hidup mengumpulkan, menyimpan, melindungi, seolah-olah dengan memberi akan membuatnya kosong. Tetapi sebaliknya yang terjadi. Ketika Anda memberi, Anda membebaskan diri. Tidak karena apa yang Anda berikan menghilang, tetapi karena itu berubah di dalam diri Anda. Memberi tanpa mengharapkan imbalan tidak mengurangi Anda, tetapi mengalihkan Anda. Ketakutan kehilangan diobati dengan berbagi. Karena dalam setiap tindakan kemurahan hati pikiran Anda mengingat bahwa selalu ada lebih banyak, bahwa hidup tidak habis, hanya mengalir. Dan ketika Anda mengizinkan diri Anda mengalir bersamanya, kelimpahan berhenti menjadi keinginan dan menjadi kenyataan internal. Ketakutan akan kehilangan ada di akar banyak penderitaan. Ketakutan kehilangan uang, kasih sayang, pengakuan, stabilitas. Kita menjadi pelindung apa yang kita miliki, bahkan terhadap hal-hal yang tidak lagi kita butuhkan. Tetapi usaha untuk mengontrol hanya menghasilkan lebih banyak kecemasan. Siapa yang tidak melepaskan terjebak? Siapa yang berpegang teguh melemah? Sebaliknya, siapa yang memberi tanpa rasa takut mengalami perasaan kebebasan yang mendalam, karena kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang Anda simpan, tetapi pada apa yang Anda bisa tawarkan. Dan menawarkan tidak selalu berarti memberikan barang-barang material. Anda bisa memberikan waktu, pengertian, kata-kata dorongan, atau kehadiran yang tulus. Stoikisme mengajarkan bahwa orang bijak tidak takut kehilangan karena tidak ada yang benar-benar milik mereka. Marcus Aurelius mengatakan bahwa semua yang kita miliki telah dipinjam oleh alam, dan kita harus mengembalikannya dengan rasa syukur ketika saatnya tiba. Seneca menyatakan bahwa orang yang benar-benar kaya adalah orang yang dapat hidup dengan sedikit dan tetap dermawan. Epictetus mengingatkan bahwa kita hanya bisa mengontrol tindakan kita, bukan hasilnya, dan bahwa nilai sebuah kehidupan diukur dari apa yang diberikan, bukan dari apa yang dikumpulkan. Bagi para Stoik, memberi adalah bentuk kebajikan, ekspresi dari pengendalian diri dan ketidakmelekatan. Kemurahan hati bukan hanya isyarat moral, tetapi pelatihan mental. Setiap kali Anda berbagi sesuatu, otak Anda belajar bahwa tidak ada kekurangan, bahwa aliran terus berlanjut. Anda memberi dan kembali. Tidak selalu dalam bentuk yang sama, tetapi selalu kembali. Perasaan peredaran itu menghilangkan ketakutan dan memperkuat kepercayaan diri Anda pada hidup. Siapa yang berpegang pada ketakutan layu, siapa yang melepaskan, berkembang. Anda tidak memerlukan sumber daya yang besar untuk mempraktikkannya. Anda bisa mulai dengan hal-hal sederhana, mendengarkan tanpa memotong, menawarkan senyuman, membagikan pengetahuan, atau mengucapkan terima kasih dengan tulus. Itu adalah isyarat kecil yang, jika diulang setiap hari, mendidik pikiran Anda menuju kelimpahan. Ketika Anda memberi tanpa perhitungan, energi Anda berubah. Kecemasan larut karena Anda tidak lagi fokus pada apa yang kurang, tetapi pada apa yang dapat Anda berikan. Anda mulai menyadari bahwa, bahkan dalam masa-masa sulit Anda memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Kata-kata harapan, tindakan baik, ajaran yang lahir dari rasa sakit. Memberi bukanlah tindakan superioritas, tetapi pengakuan bahwa kita semua adalah bagian dari yang sama. Lain kali Anda merasa takut kehilangan, berikanlah. Jika Anda takut kehabisan waktu, berikan beberapa menit kepada seseorang yang membutuhkannya. Jika Anda takut akan kelangkaan, bagikan sesuatu, meskipun itu kecil. Anda akan melihat bahwa ketakutan memudar karena ia tidak lagi memiliki tempat untuk bertahan. Jiwa yang memberi tidak merasakan kekurangan, ia merasakan kepenuhan. Ingatlah ini. Kelimpahan tidak diukur dari seberapa banyak yang Anda miliki, tetapi dari seberapa banyak yang dapat Anda bagikan tanpa rasa takut. Apa yang tidak digunakan terhenti, apa yang diberikan diperbarui. Kemurahan hati tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga mengubah Anda. Karena setiap kali Anda memberi tanpa rasa takut, Anda mengajarkan pikiran Anda bahwa hidup tidak mengambil dari Anda, tetapi mengajarkan untuk percaya. Memberi adalah tindakan kekuatan, bukan kehilangan. Itu menyatakan,
Saya tidak perlu menahan untuk merasa aman. Dan ketika Anda mencapai titik itu, ketakutan menghilang. Anda menemukan bahwa tidak ada yang kurang karena di dalam diri Anda sudah ada semua yang esensial. Cinta, tujuan, dan kemampuan tak terbatas untuk terus memberi. Pelajaran 15. Jadilah otentik. Jangan berpura-pura untuk menunjukkan keamanan. Berpura-pura kuat tidak membuat Anda kuat. Jadilah diri Anda sendiri. Masyarakat mengajarkan Anda untuk mengenakan pelindung, berpura-pura aman, meskipun Anda hancur, menyembunyikan emosi Anda karena takut terlihat lemah. Tetapi kenyataannya, berpura-pura menjauhkan Anda dari kekuatan Anda. Topeng dapat menipu orang lain, tetapi tidak pernah diri Anda sendiri. Dan ketika Anda hidup dari penampilan, Anda akhirnya kehabisan tenaga, terputus, dan kosong. Kekuatan sejati tidak terletak pada menyembunyikan apa yang Anda rasakan, tetapi pada memiliki keberanian untuk menunjukkan diri Anda apa adanya, dengan cahaya dan bayangan Anda, dengan keraguan dan kepastian Anda, karena hanya yang otentik memiliki kekuatan nyata. Setiap kali Anda berusaha meniru jalan orang lain, Anda menyimpang dari jalan Anda. Anda berpikir bahwa Anda akan lebih diterima jika Anda berbicara sama, bertindak sama, berpikir sama, tetapi dalam upaya untuk menjadi bagian dari kelompok, Anda kehilangan esensi Anda. Anda tidak dapat memenangkan pertempuran Anda dengan alat orang lain, karena itu ditempa untuk perang mereka, bukan untuk Anda. Apa yang akan membuat Anda maju bukanlah apa yang Anda tiru, tetapi apa yang Anda temukan di dalam diri Anda. Kekuatan Anda tidak terletak pada menjadi sempurna, tetapi pada menjadi tulus. Berpura-pura percaya diri hanya memperlemah. Bertindak dari kebenaran Anda melipat gandakan. Stoikisme mengajarkan bahwa orang bijak hidup sesuai dengan sifatnya, bukan dengan harapan orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada konsisten dengan diri Anda, tanpa membiarkan diri Anda diseret oleh pendapat eksternal. Seneca menyatakan bahwa peniruan buta terhadap orang lain adalah bentuk perbudakan. Karena itu mencuri kebebasan berpikir untuk diri sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa ketenangan datang ketika Anda berhenti ingin tampak dan mulai menjadi. Para Stoik memahami bahwa otentisitas bukanlah pembangkangan, tetapi kebijaksanaan. Hidup tanpa topeng dalam harmoni dengan apa yang Anda adalah hal yang mendasar. Otentisitas Anda adalah perlindungan terbesar Anda. Ketika Anda menjadi diri sendiri, Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan karena Anda tahu siapa diri Anda dan kemana Anda pergi. Anda tidak merasa lelah berpura-pura, tidak takut untuk ditemukan, tidak tergantung pada pendapat orang lain. Anda bertindak dari kedamaian internal yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Tetapi ketika Anda berpura-pura, setiap langkah menjadi berat, setiap kata terasa terpaksa, dan setiap pencapaian kehilangan makna karena Anda tahu bahwa Anda mencapainya sebagai seseorang yang bukan diri Anda. Sebaliknya, otentisitas memberi Anda ringan, membebaskan Anda dari ketakutan untuk tidak cocok, karena Anda memahami bahwa Anda tidak di sini untuk cocok, tetapi untuk mengekspresikan diri. Jangan bandingkan proses Anda dengan orang lain. Setiap orang memiliki ritme, cerita, luka, dan pelajaran mereka sendiri. Apa yang berhasil untuk orang lain mungkin tidak berlaku untuk Anda dan itu baik-baik saja. Jalan Anda tidak memerlukan validasi. Gunakan bakat alami Anda, meskipun Anda menganggapnya kecil. Terkadang pikiran Anda meyakinkan Anda bahwa yang sederhana tidak memiliki nilai, tetapi yang sederhana bisa sangat kuat jika Anda melakukannya dengan kebenaran. Satu kata yang tulus lebih berharga daripada 1000 tindakan yang dipersiapkan. Percayalah pada gaya Anda. Jangan paksa apa yang tidak lahir dari diri Anda. Kekuatan tidak terletak pada menjadi sama dengan yang kuat, tetapi pada menerima bahwa cara Anda juga memiliki kekuatan. Menjadi otentik tidak berarti menjadi sempurna, tetapi berarti jujur. Dan ketika Anda bertindak dari kejujuran, Anda menginspirasi tanpa berusaha, karena kebenaran selalu dikenali. Ingat ini, siapa yang berpura-pura untuk dicintai akhirnya kehilangan cinta diri. Siapa yang berdandan untuk cocok menjauh dari pusatnya. Tetapi siapa yang menunjukkan kebenaran dengan jujur selaras dengan esensinya. Berpura-pura dapat memberi Anda perhatian sesaat,
tetapi menjadi diri Anda memberi Anda kedamaian yang langgeng. Dan ketika Anda menemukan kedamaian itu, kecemasan larut karena Anda tidak perlu membuktikan apapun. Hidup menjadi lebih ringan, hubungan Anda lebih nyata, dan keputusan Anda lebih tegas. Anda tidak memerlukan pelindung untuk melawan pertempuran Anda, hanya keberanian untuk menjadi diri sendiri, karena tidak ada yang lebih kuat daripada otentisitas. Jika Anda telah sampai di sini, itu berarti Anda berkomitmen untuk perubahan Anda, dan itu pantas mendapatkan pengakuan. Hargai diri Anda karena Anda sedang melatih pikiran Anda dan bergerak menuju kehidupan yang lebih tenang. Sekarang saya ingin Anda kembali menulis di komentar. Hari ini saya memilih ketenangan, saya seorang stoik, untuk menegaskan komitmen ini kepada diri sendiri. Jika pesan ini membantu Anda, tinggalkan suka Anda, berlangganan, dan aktifkan loncengnya. Dengan cara ini, kita dapat terus tumbuh bersama dalam komunitas kekuatan dan kedamaian batin ini.